Baik, selamat pagi anak-anak kelas 8. Hari ini kita akan mulai membahas materi baru dari bab kedua ini, yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, kita akan lihat apa saja yang akan dibahas di dalam materi ini. Yang pertama adalah tentang apa itu yang dimaksud dengan pluralitas. Mungkin kalian sering mendengar istilah pluralitas. Di dalam bahasa Inggris mungkin kalian juga sudah pernah dengar ya istilah pluralitas itu apa. Ya, lalu kemudian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pluralitas masyarakat di Indonesia. Kemudian wujud pluralitas di Indonesia itu seperti apa, ya? Itu yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Sebelumnya kita akan lihat dulu dalam slide dalam PowerPoint yang sudah siapkan mengenai materi ini. Oke, kita lihat yang pertama. Ya, judul materi kita ini adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, istilah pluralitas mungkin sering kalian dengar dan ini tidak asing di telinga kalian ya. Istilah pluralitas itu hampir sama atau mungkin sama dengan keanekaragaman atau keberagaman atau mungkin sering kalian dengar dengan istilah kemajemukan ya. Jadi kalau kita bicara tentang pluralitas masyarakat Indonesia, artinya kita sedang berbicara tentang keberagaman masyarakat di Indonesia ya. Nah, kita akan lihat pengertian pluralitas itu sendiri. Oke, pluralitas atau keberagaman atau kemajemukan bisa disebut sebagai kondisi yang berbeda-beda dalam segala bidang, ya, terutama menyangkut suku bangsa, ras, agama, ya, baik secara individu maupun secara kelompok. Itu yang dimaksud dengan pluralitas. Ya, jadi kalau kita bicara tentang pluralitas masyarakat Indonesia berarti keanekaragaman atau kondisi yang berbeda-beda dalam masyarakat Indonesia menyangkut suku bangsa, agama, ya, baik secara individu maupun kelompok. Oke, nah kita lanjutkan. Masyarakat Indonesia itu memiliki keanekaragaman yang banyak, beraneka ragam, bermacam-macam, ya. Ada suku bangsa yang beraneka ragam, budaya, kemudian bahasa juga, mata pencaharian, ya. Kemudian fisik yang berbeda-beda atau kita mengenal istilah ras dalam hal ini, ya. Itu keanekaragaman yang ada di Indonesia, di dalam masyarakat Indonesia. Gitu ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki sifat yang majemuk. Ya, apa yang dimaksudkan dengan sifat yang majemuk ini? Jadi di dalam keberagaman tersebut ada keberagaman lagi. Jadi aneka ragam, di dalamnya aneka ragam lagi, gitu ya. Ibu kasih contoh. Seperti di Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau ya. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, ya itu saja sudah beraneka ragam ya, sudah banyak, lebih dari satu. Nah, kita lihat di dalam keanekaragaman ini ada keanekaragaman lagi ya. Di dalam suku Sumatera, misalnya di Sumatera saja ya, di Pulau Sumatera itu ada berbagai macam ada pembagian lagi. Ada Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian barat, Sumatera bagian utara. Itu sudah terbagi lagi menjadi 3 ya. Kemudian kita ambil contoh satu Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara saja juga di dalamnya ada lagi suku bangsa yang mendiaminya. Ada Aceh, ada Batak, ada Nias juga di dalamnya ya. Nah, itu sudah di dalam sudah aneka ragam. Di dalam suku Batak, nah, Ibu kasih lebih spesifik lagi. Di dalam suku Batak itu ada lagi keanekaragamannya. Ada Batak Mandailing, ada Batak Toba, ada Batak Karo, ya, Pakpak, ya. Itu adalah contoh dari suku Batak. Ya, nah, dari setiap suku-suku Batak ini mereka juga memiliki bahasa yang berbeda-beda, padahal mereka bilang mereka adalah orang Batak, tetapi bahasanya beda. Ya, kebiasaannya atau kebudayaan yang mereka miliki berbeda juga, gitu ya. Lalu kemudian mata pencahariannya berbeda juga, ya. Agama mayoritasnya berbeda nggak? Berbeda juga, gitu ya.
Dan dari suku Batak misalnya, Batak Toba, ya Batak Toba pun ada berbagai marga-marganya, ya kelompok-kelompokan lagi. Itu artinya bahwa di dalam keanekaragaman kita terdapat lagi keanekaragaman di dalamnya. Itu yang disebut dengan sifat masyarakat Indonesia ini sangat majemuk, ya beraneka ragam. Itu maksudnya ya, berbeda-beda, ya. Kalau kita lihat perbedaan-perbedaan ini bisa saja orang akan berdiri sendiri-sendiri, ya jelas berbeda soalnya. Yang Sumatera dengan Jawa saya sendiri-sendiri, ya. Kemudian dengan Kalimantan dengan Papua juga mereka akan saya sendiri-sendiri aja, karena memang berbeda kok, jelas sekali berbeda. Bahasanya berbeda, kebiasaannya berbeda, kebudayaannya juga berbeda, ya. Peralatan hidupnya juga berbeda, gitu ya. Nah, itu bisa saja sebetulnya dilakukan, tetapi inilah uniknya Indonesia, ya. Negara kita sekalipun beraneka ragam seperti itu tidak menganggap bahwa satu sama lain berbeda, ya. Padahal faktanya berbeda, tetapi mereka tidak mau menganggap bahwa mereka itu berbeda, tetapi mereka menganggap kita adalah satu negara Indonesia, ya, bangsa Indonesia. Itu uniknya. Ya, dan untuk mencapai ini tidak mudah. Ada perjuangan yang cukup panjang hingga kita bisa mencapai ke titik ini. Ya, perjuangan seluruh pahlawan-pahlawan kita untuk menyatukan negara Indonesia sehingga kita tetap di bawah satu nama Indonesia. Ya, itu sebabnya kalian jangan membeda-bedakan, sekalipun berbeda-beda agama, kemudian mata pencaharian, ras, warna kulit, secara fisik berbeda, jangan pernah beda-bedakan. Harus tetap satu orang Indonesia. Ya, itu masyarakat Indonesia. Oke, sekarang kita akan lihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kok bisa sampai berbeda-beda seperti ini masyarakat Indonesia. Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pluralitas atau keanekaragaman di Indonesia. Yang pertama itu adalah kondisi geografis. Ya, kita akan lihat kondisi geografis kita itu kalau kita lihat menyebabkan kita memiliki perairan yang cukup banyak, pegunungan, lalu kemudian daratan, ya, dan wilayah-wilayah di Indonesia itu sebagian besar dipisahkan oleh perairan, ya, dan setiap daerah-daerah yang ada itu kemudian didiami oleh suku-suku bangsa, kelompok-kelompok masyarakat yang disebut dengan suku bangsa, ya, dan mereka-mereka yang tinggal di daerah-daerah yang dekat dengan daerah perairan, dekat dengan daerah pegunungan, dekat dengan daerah daratan atau di daerah daratan, itu sebagian besar mereka memiliki pola hidup yang berbeda-beda, memiliki gaya kebiasaan yang berbeda-beda juga. Jadi perbedaan ini menyebabkan munculnya perbedaan-perbedaan pola hidup, kebudayaan, dan lain sebagainya. Ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri kondisi geografis itu menyebabkan ada perbedaan yang terjadi di Indonesia. Oke, tercatat di Indonesia ada sekitar 300 suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Ya, kalian bisa bayangkan 300 ini memiliki bahasa sendiri-sendiri, memiliki kepercayaan sendiri-sendiri, memiliki sistem organisasi sendiri-sendiri, memiliki rumah adat sendiri-sendiri, memiliki pola pikir sendiri-sendiri, ya. Jadi beragam sekali, ya. Ini. Nah, faktor yang kedua yang menyebabkan terjadinya pluralitas masyarakat Indonesia adalah posisi Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, kondisi ini sebetulnya menyebabkan kita menjadi wilayah yang sangat strategis sekali, menguntungkan buat bangsa Indonesia, karena daerah kita dilalui oleh jalur perdagangan. Jadi perdagangan dari luar negeri itu biasanya melewati wilayah Indonesia. Ya, pasti di antara para pedagang-pedagang tersebut akan ada yang singgah, diam sekian lama di Indonesia, atau bahkan ada yang menetap, ya. Terbukti dengan munculnya kebudayaan-kebudayaan dari luar yang sempat masuk di Indonesia. Itu artinya ada orang-orang yang menetap tinggal di Indonesia, ya. Nah, pengaruhnya apa dengan adanya
jalur perdagangan yang ramai, yang strategis ini. Ya, ketika orang-orang dari luar tinggal atau masuk ke wilayah Indonesia, lalu kemudian mereka mulai hidup di Indonesia, bahkan mereka mulai memiliki kebiasaan-kebiasaan hidup yang tanpa disadari mereka lakukan di Indonesia. Nah, orang-orang Indonesia yang melihat ini bisa jadi ada yang terpengaruh, ya, bahkan mereka melakukan apa yang orang-orang dari luar ini perbuat. Contohnya misalnya orang Hindu yang dari India, para pedagang India dulu datang ke Indonesia tujuannya hanya untuk berdagang, tetapi ketika dia menetap di Indonesia untuk kurun waktu yang sangat lama sekali, lalu kemudian mereka hidup membawa kebiasaan Hindunya di Indonesia, membawa kebiasaan Buddhanya di Indonesia, dan orang Indonesia tertarik, muncul ketertarikan untuk ikut melaksanakan apa yang para pedagang India ini lakukan, ya. Nah, akhirnya orang-orang Indonesia menjadi pelaku-pelaku dan terpengaruh dengan budaya tersebut. Nah, sehingga muncullah budaya baru, budaya Hindu di Indonesia mulai masuk, berkembang, dan seterusnya sampai akhirnya jadi banyak di Indonesia. Begitu juga dengan agama Islam yang masuk, ya, atau kebudayaan dari bangsa Eropa yang masuk ke Indonesia. Seperti itu kira-kira, ya. Kalau dilihat dari segi perdagangan mungkin akan menguntungkan, ya, menguntungkan karena ya, jalur perdagangan ramai, pedagang-pedagang juga bisa berdagang di Indonesia ini dengan ramai sekali, ya. Budayaannya juga berarti dengan adanya atau masuknya budaya dari luar, justru ini akan menambah budaya kita semakin kaya, ya. Kemudian perbedaan iklim menjadi salah satu faktor penyebab munculnya pluralitas di Indonesia, ya. Iklim di kita itu menyebabkan sebagian besar tanah di Indonesia itu menjadi berbeda kondisinya satu dengan yang lain, ya. Kalau tanah yang sebagian besar banyak curah hujannya, mungkin tanahnya akan menjadi lebih subur, ya, sehingga tanah subur lebih banyak dipakai untuk lahan pertanian, perkebunan, ya. Sementara daerah-daerah yang di daerah perairan itu misalnya hawanya lebih panas, ya. Daerah-daerah pantai mungkin misalnya hujannya tidak terlalu, gitu ya. Dan ada daerah-daerah yang dekat ke pegunungan juga. Nah, kondisi-kondisi ini menyebabkan wilayah Indonesia memiliki perbedaan kebiasaan, perbedaan pola hidup. Kan tidak mungkin, ya, orang yang tinggal di daerah pegunungan sama pola hidupnya dengan orang yang tinggal di daerah pantai. Pantai kan panas, ya. Pasti pola hidup biasa mereka ya disesuaikan dengan iklim. Lalu kemudian dengan di daerah pegunungan yang hawanya biasanya dingin, nggak mungkin punya kebiasaan-kebiasaan yang dipakai di pantai begitu, ya. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman masyarakat Indonesia. Oke, ya. Nah, keanekaragamannya itu sebetulnya keanekaragaman apa, Bu? Gitu, ya. Itu yang akan kita lihat dalam wujud pluralitas masyarakat Indonesia. Oke, kita lihat dulu. Nah, keanekaragaman masyarakat Indonesia itu diwujudkan perbedaannya itu apa saja, ya. Yang pertama itu adalah keanekaragaman agama. Wujud dari pluralitas masyarakat Indonesia itu adalah yang pertama tadi pluralitas agama. Oke, kita akan lihat dulu apa yang dimaksud dengan agama, ya. Agama atau kepercayaan itu adalah hubungan pribadi antara individu dengan sang penciptanya, dengan Tuhannya, ya. Jadi ini bersifat pribadi atau personal sekali. Jadi tidak boleh orang mencampur adukan, tidak boleh orang mengambil bagian untuk mempengaruhi, itu tidak boleh. Karena ini bicara tentang hubungan pribadinya dengan yang di atas, ya, yang dia yakini, gitu, ya. Itu sebabnya agama ini bersifat personal. Tadi Ibu bilang, ya. Dalam sejarahnya agama di Indonesia itu tidak muncul begitu saja, lalu kemudian lahir dan menjadi 5 agama seperti sekarang, atau bahkan 6, ya. Tetapi diawali dari sebuah kepercayaan dulu. Di Indonesia, masyarakat Indonesia awalnya mempercayai atau percaya terhadap
roh-roh nenek moyang. Jadi kalau kita perhatikan di situ di slide yang Ibu sampaikan ini, ya, kepercayaan yang tertua itu adalah animisme. Ini ya, animisme itu adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Ya, jadi awalnya ini muncul di kehidupan masyarakat prasejarah. Jadi waktu itu masyarakat prasejarah atau orang-orang prasejarah ini mulai mempercayai ketika ada anggotanya yang meninggal dunia duluan. Ketika mereka meninggal, lalu mereka ditinggalkan begitu saja, tetapi yang ditinggalkannya merasa orang yang sudah pergi duluan ini hidup di alam yang lain. Nah, itulah awal mereka mempercayai bahwa roh yang sudah pergi duluan ini masih hidup di tempat yang lain, ya. Dan mereka mempercayai bahwa mereka tetap akan dijaga oleh roh ini, ya. Itu animisme. Kemudian berkembang pula dinamisme, itu kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib atau memiliki kekuatan tertentu, ya. Nah, ini juga berkembang hampir bersamaan dengan animisme. Ketika para pendahulu-pendahulu mereka meninggalkan beberapa benda yang dianggap memiliki kekuatan, itu dipakai oleh orang yang masih hidup, ya. Kemudian ada totemisme, yaitu kepercayaan terhadap binatang tertentu yang dianggap memiliki kekuatan. Jadi binatang-binatang yang dikhususkan dianggap sakral atau memiliki kekhasan tersendiri sehingga tidak boleh diusik keberadaannya misalnya, ya. Itu adalah kepercayaan terhadap binatang atau disebutnya totemisme, ya. Nah, berlanjut dari kepercayaan-kepercayaan ini kemudian masuklah agama di Indonesia. Ya, ketika kita memasuki masa sejarah, ya, kita mengenal tulisan, maka Hindu, Buddha ini perlahan-lahan masuk. Ya, ketika India pertama kali masuk ke Indonesia, disitulah sebetulnya Hindu dan Buddha ini masuk ke Indonesia. Dan disitulah awal kita mengenal agama. Ya, agama lebih kepada meyakini, percaya kepada Tuhan Sang Pencipta. Beda ya. Kalau tadi hanya percaya kepada roh nenek moyang, benda, ya, kemudian binatang. Kalau ini bukan, kalau ini langsung kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Ya, agama pertama yang masuk ada Hindu, Buddha, kemudian Islam, Katolik, Kristen. Ya, bahkan sekarang pemerintah mengakui adanya atau keberadaan agama Konghucu. Ya, dulu hanya 5 agama yang diakui, sekarang Konghucu pun ikut diakui di Indonesia. Ya, oke, sekarang kita lihat fungsi agama itu sendiri sebetulnya apa. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan rohani kita, ya. Lalu kemudian sebagai motivasi dalam kemajemukan, ya, untuk tetap bersatu, ya, mencapai kesatuan dalam kemajemukan, ya. Kemudian sebagai penyeimbang antara jasmani, rohani, dan akal manusia. Terkadang akal kita, jasmani kita berpikir terlalu jauh, terlalu rasional, sehingga apa-apa yang menyangkut ketuhanan tidak terlalu dipikirkan atau agak diabaikan. Tetapi dengan adanya agama, kita menjadi lebih seimbang. Ya, itu sebabnya agama itu penting sekali. Ya, lalu kemudian membentuk kematangan jiwa. Jadi kalau kalian yang sedang mengalami sesuatu masalah, ya, jangan pergi kemana-mana, jangan lari kemana-mana, ya, dekat dengan Tuhan, ya, beribadah, ya, sesuai dengan agama kita masing-masing. Karena itu mematangkan jiwa, membuat jiwa kita jadi lebih tenang. Kemudian sebagai sarana pendidikan rohani juga, di situ kita mengenal hal-hal yang apa yang Tuhan inginkan, apa yang tidak Tuhan inginkan, apa yang membuat Tuhan suka dan tidak suka, apa yang menjadi dosa dan tidak menjadi dosa. Ya. Nah, di Indonesia negara ini itu mengakui agama-agama yang tadi Ibu sebutkan, ya. Nah, keberagaman agama di Indonesia ini diakui dan wujudnya terlihat dengan adanya kebebasan untuk memeluk agama yang kita yakini dan menjalankan ibadahnya. Silahkan boleh menjalankan
agama manapun yang sudah kita yakini. Ya, ini dilindungi bahkan oleh negara dan tertuang dalam undang-undang secara khusus. Jadi ada undang-undang yang mengatur tentang kebebasan beragama, ya, tentang menjalankan ibadah, ya. Jadi agama ini sebetulnya baik, tetapi ada sekelompok orang terkadang yang memanfaatkan kondisi ini untuk menarik massa, untuk membuat kekuasaannya besar di sebuah daerah, di sebuah negara, mengatasnamakan agama, ya. Nah, itu yang disebut dengan penyimpangan dalam agama. Jadi penyimpangan dalam agama itu adalah ketika hal-hal yang diajarkan dalam agama itu kemudian diselewengkan, ya, sehingga menimbulkan ketidaktentraman, ketidakdamaian, bahkan menimbulkan konflik. Ya, ada partai atau kelompok tertentu yang menjadikan agama sebagai simbol mereka. Jadi kalau misalnya menggunakan simbol itu, jadi orang yang seagama dan itu akan bersama-sama mengikut, menarik massa dan dibuat untuk memperluas kekuasaan. Nah, itu sudah penyimpangan dalam agama. Karena seharusnya agama itu mengajarkan banyak hal yang baik. Semua agama mengajarkan hal yang baik. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan yang baik. Ya, kalaupun ada yang menjadi tidak baik itu gara-gara oknum orangnya, ya, sehingga terjadi seperti itu. Ya, oke, sekarang kita akan lihat pluralitas yang lainnya selain pluralitas agama. Di kita di Indonesia juga terdapat pluralitas budaya. Ya, budaya dalam hal ini termasuk di dalamnya keanekaragaman kesenian, bahasa, ya, kemudian sistem mata pencaharian, pluralitas atau keanekaragaman peralatan hidup, organisasi dalam masyarakat, ya. Nah, sehingga kita bisa katakan Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya akan budaya, ya. Itu yang dimaksud pluralitas budaya. Ya. Nah, budaya ini berasal dari mana? Sebetulnya berasal dari ya suku-suku bangsa yang tadi kita sudah bahas, ya. Nah, kita lihat di poin yang ketiga, ada juga pluralitas ras dan fisik, ya. Nah, bicara tentang ras atau fisik ini bicara tentang hal-hal yang terlihat secara fisik, ya. Di kita di Indonesia, fisik masyarakat Indonesia sekalipun disebut masyarakat Indonesia, tetapi fisiknya berbeda-beda. Kamu bisa perhatikan seperti di Papua berkulit hitam legam, ya, tetapi tidak sama hitamnya dengan orang Afrika, ya. Kemudian di wilayah Ambon, Nusa Tenggara mungkin itu sedikit agak coklat. Coklatnya coklat banget, ya. Kemudian agak maju sedikit Kalimantan, Sulawesi itu agak sawo matang. Ya, nah, kok bisa sampai berbeda-beda begitu? Ya, sebetulnya itu adalah karena kita berasal dari rumpun yang berbeda. Ya, jadi dalam sejarah nenek moyang, persebaran nenek moyang Indonesia, ya, orang Indonesia itu berasal dari rumpun Melayu. Hanya datang dengan 2 gelombang, 2 kali kedatangan. Itu Proto Melayu, Melayu tua, dan Deutero Melayu atau Melayu muda. Ya, nah mereka inilah yang mendiami wilayah-wilayah di Indonesia. Yang tinggal duluan di Indonesia itu ada Proto Melayu, termasuk di dalamnya ada suku Toraja, ya, Papua, kemudian ada lagi di Jawa, itu termasuk dalam Proto Melayu, Melayu tua. Ya, kemudian ada lagi Deutero Melayu atau Melayu muda, disebutnya ini adalah orang-orang secara fisik yang sudah sedikit lebih baik secara fisiknya. Artinya kulit mereka pun sudah jadi lebih bagus, ya, kalau dilihat. Nah, itu yang dimaksud dengan pluralitas ras atau fisik. Kemudian kita akan lihat pluralitas selanjutnya yaitu suku bangsa. Ya, seperti yang kita sudah ketahui, suku bangsa Indonesia tadi sudah dibahas. Di dalam suku bangsa itu menyangkut atau memiliki budaya yang berbeda-beda sebagai warisan nenek moyang mereka. Ya, jadi ketika ada suku bangsa yang berbeda-beda, maka budayanya pun akan berbeda-beda. Jadi ada kaitannya.
Tidak mungkin budaya ini ada kalau suku bangsanya tidak ada. Jadi kalau suku bangsa ada, budaya ini pasti mengikuti akan ada. Ya, seberapa banyak suku bangsa yang ada di negara kita, ya kira-kira sebegitu banyak pula budaya yang ada di Indonesia. Jadi sangat beragam. Tadi Ibu sudah bilang kurang lebih 300 suku bangsa. Jadi kurang lebih 300 bahkan lebih budaya yang ada di Indonesia. Itu yang sudah pluralitas, ya. Oke, pluralitas selanjutnya adalah pluralitas pekerjaan atau mata pencaharian. Ya, keanekaragaman mata pencaharian di Indonesia itu tidak lepas dari kondisi di mana kita ada. Ya. Nah, kenapa ini juga dibahas? Karena memang keberagaman mata pencaharian itu mempengaruhi atau berdampak kepada pendapatan setiap keluarga atau pendapatan dalam setiap suku bangsa. Ya. Nah, pendapatan ini menyebabkan apa? Menyebabkan tingkat kesejahteraan kita pun berbeda-beda. Ada orang yang tingkat pendapatannya tinggi sehingga kesejahteraannya pun tinggi. Tetapi ada yang tingkat pendapatannya rendah, kesejahteraannya pun kurang pasti. Ya, ini sudah berbeda. Kemudian mempengaruhi tingkat pendidikan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa pendidikan itu memerlukan biaya yang cukup besar. Jadi mereka yang memiliki pendapatan yang tinggi biasanya pendidikannya pun bisa didapatkan dengan tinggi dan baik, gitu ya. Lalu kemudian ada perbedaan status sosial, ya. Pendapatan atau mata pencaharian ini mempengaruhi status sosial seseorang. Mereka yang memiliki pendapatan tinggi memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi juga, atau memiliki kelas yang tinggi. Bisa jadi dia sebagai atau menjadi orang dengan kelas sosial yang tinggi, ya, menengah dan di bawah, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pluralitas yang ada di Indonesia, ya. Kira-kira begitu penjelasan Ibu mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, sebetulnya pluralitas masyarakat di Indonesia ini bisa atau menjadi sebuah kekuatan besar bagi negara kita. Tetapi seringkali pluralitas ini juga menjadi masalah di negara kita. Karena dengan adanya pluralitas ini menyebabkan kita seringkali beresiko mengalami konflik besar. Karena memang jelas berbeda. Ya, atau bahkan terjadi disintegrasi atau perpecahan. Nah, ini yang kita cegah jangan sampai terjadi disintegrasi. Itu sebabnya negara kita berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pengajaran, memberikan pemahaman bahwa kita adalah negara Indonesia. Sekalipun berbeda-beda, tetapi kita adalah negara Indonesia. Kita tetap harus bersatu. Ya, jangan membeda-bedakan. Entahkah agama, fisik, suku bangsa, jangan dibeda-bedakan, ya. Karena hal tersebut bisa menyebabkan konflik atau bisa menyebabkan perpecahan, ya. Demikian penjelasan Ibu mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Selanjutnya nanti kita akan membahas lebih lanjut sikap atau hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan menyikapi, menghadapi keberagaman suku bangsa di Indonesia, menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia ini supaya tidak terjadi konflik, tetapi menjadi sebuah kekuatan besar di negara kita. Demikian penjelasan Ibu mengenai pluralitas masyarakat Indonesia, semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal buat kalian. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat belajar.